Hingga kini polisi terus memburu pelaku yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Ditemukannya racun sianida dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan, dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu? Bukan spekulasi, sianida tidak dijual bebas. Sianida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi sianida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan tersebut, atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Bukan tanpa sebab jika spekulasi yang berkembang adalah Mirna dibunuh. Sebab pengguna sianida bukan orang sembarangan. Racun sianida merupakan salah satu racun paling mematikan. Dalam kajian yang terdapat dalam laman BPPT, pada dosis rendah sianida biasa digunakan petani untuk membunuh hama tanaman. Namun, dalam dosis yang lebih besar, racun ini bisa memberikan efek kejang-kejang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Zat sianida bahkan mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 detik saja. Zat sianida yang terkandung dalam kopi yang dikonsumsi Mirna adalah sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jumlah tersebut mampu menewaskan hingga 25 orang. Hingga kini polisi terus memburu dari mana pelaku mendapatkan racun tersebut dan siapa yang menaruh sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Polda Metro Jaya mengisyaratkan mulai membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi juga sudah mengantongi 4 alat bukti yang akan digunakan untuk menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya telah membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi bahkan memberi pesan terbuka kepada tersangka agar kooperatif dan mengakui kesalahannya sehingga bisa meringankan saat penuntutan nantinya di pengadilan. Siapapun yang melakukan ini, yang jelas ya, kami sudah mendapatkan data awal dari laboratorium forensik bahwa sianida itu ada di kopi. Siapapun melakukan, lebih baik kooperatif dan itu akan jauh meringankan daripada berbelit-belit, dan nanti akan menjadi rekomendasi kami kepada jaksa penuntut umum bahwa tersangka dari awal berbelit-belit keterangannya, ya, menyembunyikan sesuatu. Lebih baik terbuka, khilaf dan sebagainya, mengakui. Kalau tidak, kami punya cara untuk mengungkap kasus ini. Itu. Polda Metro Jaya juga telah mengantongi 4 alat bukti yang digunakan pada penetapan tersangka di kasus Mirna Salihin yang diduga tewas karena diracun. Namun tersangka belum diumumkan karena harus menunggu gelar perkara. Nah, nanti kalau kami meningkatkan status siapapun menjadi tersangka dan tersangka deny, ya, menolak atau menyangkal, kami tidak masalah. Tapi sudah kami kunci dengan 4 alat bukti yang lain. Nah, 4 alat bukti itu sedang dikerjakan. Keterangan ahli ini adalah alat bukti keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki, barang bukti yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi itu kan barang bukti mati. TKP barang bukti mati. Nah, supaya hidup, ya, kemudian dia harus dibicara, maka yang membuat itu bicara adalah ahli. Nah, ahli sudah kami periksa 2. Namun berita acaranya belum keluar. Dari kemarin kami sudah sampaikan, mohon bersabar. Tadi malam saya sudah bicara langsung dengan Kapus Lafor, sudah bicara dengan ahli laboratorium psikologi forensik yang memeriksa. Beliau meyakinkan hari Senin akan keluar. Gelar perkara diperlukan untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku, sekaligus mengungkap terjadinya tindak pidana secara tuntas sebelum diajukan ke penuntut umum. Sementara itu, di kasus Mirna, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari keluarga dan teman Mirna. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut penyebab meninggalnya Mirna. Tim Liputan Berita 1.
Pihak kepolisian telah mengamankan pembantu Jessica yang disebut sebagai saksi kunci kasus kematian Mirna. Pembantu Jessica tersebut diamankan di safe house agar keterangannya tidak dipengaruhi pihak lain. Orang tuanya menjemput, katanya ya kalau gitu mau tinggal di mana, kita siapkan rumah aman buat yang bersangkutan atau tempat tinggal sementara. Bagaimana bekerja, ya boleh dianggap bekerja situ sebagai pembantu tapi kegiatannya menunggu. Karena kenapa, kalau dia pulang ke kampung, ini kan lagi proses pemeriksaan nih, bolak-balik dicari, nanti kan lama. Kampungnya jauh kalau nggak salah di Indramayu kalau nggak salah. Jadi yang bersangkutan bersedia, orang tuanya mengetahui. Sementara kenapa? Karena yang bersangkutan khawatir keterangannya berubah nantinya, atau karena terpengaruh atau apa, karena itu kan keterangannya cukup signifikan bagi kami, begitu. Presiden Joko Widodo rencananya akan menyaksikan laga final Piala Jenderal Sudirman di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun Presiden pagi tadi menikmati minggu pagi dengan berjalan-jalan di kota Solo, Jawa Tengah. Presiden Jokowi asyik menikmati salah satu hasil kebijakannya saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, yaitu Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Car Free Day di jalan utama ini menjadi salah satu program unggulan saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Presiden Jokowi berjalan kaki dari Gendengan hingga Bundaran Geladak atau sejauh kurang lebih 3 km. Di beberapa titik Presiden Jokowi berhenti untuk menyapa warga yang beraktivitas di Car Free Day. Meski tetap dengan pengamanan ketat, Presiden Jokowi tetap dapat berinteraksi dengan warga. Demikian. Mirsa, perang terhadap narkoba terus dikibarkan aparat kepolisian. Sore tadi ratusan petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekitar 200 petugas gabungan dengan senjata lengkap dan rompi anti peluru diterjunkan ke Kampung Ambon. Para petugas memeriksa 7 rumah yang dicurigai menjadi tempat peredaran narkoba. Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Petugas juga menyita 2 pucuk samurai, 2 paket sabu, dan beberapa bom. Guna penyelidikan, kedua orang yang ditangkap dibawa ke Mapolsek Cengkareng, Jakarta Barat. Perang terhadap narkoba akan terus dilakukan oleh kepolisian sampai Indonesia bersih dari narkoba. Oh iya. Itu bong itu. Kalau menurut saya memang sepertinya sedikit sudah dibocorkan ya, dapat dibaca karena dari hasil yang penyitaan terhadap barang tadi di SMS di salah satu handphone ada SMS yang mengatakan simpan barang karena ada operasi. Jadi menurut pendapat kami bahwa operasi ini sudah diketahui sebelumnya oleh mereka yang juga. Pemirsa, Jessica Wongso, teman sekaligus saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 7 jam. Jessica selesai menjalani pemeriksaan pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Jessica menemui wartawan sesaat setelah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Jessica, pertanyaan penyidik sama seperti sebelumnya, tetapi lebih detail. Jessica mengaku menjawab serangkaian pertanyaan mengenai kronologis di Cafe Olivier pada Kamis 2 pekan lalu. Jessica, yang juga teman Mirna saat kuliah di Australia, mengaku tidak mengetahui soal zat cyanida yang ada dalam es kopi Vietnam pesanan Mirna. Jessica juga mengaku tidak mencicipi kopi tersebut karena dirinya rentan sakit mah dan kopi Vietnam tersebut merupakan jenis kopi yang cukup kuat. Terkait agenda pemanggilan selanjutnya, Jessica mengatakan tidak tahu. Mirna meninggal sesaat setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Saat kejadian, Jessica datang dan memesan minuman untuk Mirna dan Hani terlebih dahulu. Itu cuma menyebut tentang BAP yang kemarin ya. Tidak ada pertanyaan baru. Tanya yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa itu? Seperti yang di BAP aja ya, kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa-biasa. Ada ditanya soal celana? Mungkin? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu emang... Oh, saya tidak bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa. Awal mula kejadian bahwa di salah satu klub sepak bola
inisial saudara D ya, melaporkan bahwa dirinya pernah disodomi oleh saudara S alias Redi. TKP-nya yaitu di salah satu rumah di daerah Sidobatani Ngeplak, Sleman. Modus operandi atau cara yang bersangkutan tersangka ini melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah dengan pendekatan tentunya, kemudian memanggil calon korban tersebut ke rumahnya, dan setelah akrab yang bersangkutan tersangka ini seperti di depan rekan adalah menyiapkan minuman yang dioplos antara minuman berenergi, salah satu minuman berenergi, kemudian minuman keras,